Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pagi hari kita akan sorogan dan tamrin. Sorogan ini yaitu praktek santri aktif untuk membaca kitab gundul tanpa diharokati dan melihat terjemah. Kemudian nanti akan diteruskan dengan tamrin, yaitu menanyakan ilmu nahwu dan sorofnya, mengenai i'rab maupun silot-silotnya. Semua sudah siap? Pertama maju. Siapa? Ya, Pak Ridho maju. Yang lainnya disimak, nanti semua akan dapat giliran. Baca yang pelan aja. Pelan, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku satu pasal. Wa faraidul musli dan utawi pira-pira fardu mandi iku salah satu asya'a, tiga pira-pira perkara. Ahadua utawi salah satunya tiga iku an-niyatun niat. Wayanwi maka berniat sapa al-junubu orang junub raf'an janabati ing mengangkat janabah, awil hadasi atau hadas al-akbari kan besar, menahwi dalik dan sebesar itu. Watanwi dan berniat sopo al-haidu orang yang haid, awin nufasa'u atau orang nifas, raf'a hadasil haidi yang mengangkat hadas haid, awin nifasi atau nifas. Watakunu dan ada opo an-niyatu niat iku makrunatan berbarengan di awal fardi dengan awal fardu. Wahwa dan utawi awal fardu iku awaluma awalnya perkara yugusalu kang dibasuh opo mah min a'lal badani dari bagian atas badan, aw asfali atau dari bagian bawahnya badan. Falau nawa maka bila niat sopo ba'da ghusli juz'in setelah membasuh ba'da ghusli juz'in setelah membasuh bagian, wajaba maka wajib opo i'adatuhu mengulanginya basuhan. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Ahadua an-niyatu fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwi dzalik. Wa tanwi al-haidu awil nufasa'u raf'al hadasil haidi awil nifasi. Wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardhi wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani aw asfalihi falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Pasal tentang fardu-fardu mandi. Fardu-fardu mandi itu ada tiga. Yang pertama itu niat. Maka seorang junub itu harus berniat untuk mengangkat janabah atau hadas besar atau semisal itu. Dan seorang yang haid atau seorang yang nifas itu harus berniat untuk mengangkat hadas haid dan nifas atau nifas. Dan adanya niat itu berbarengan dengan awal fardu. Dan adapun awal fardu itu awal apa-apa yang awal anggota yang dibasuh dahulu dari bagian atas badan atau bagian bawah badan. Maka apabila seorang itu berniat setelah membasuh bagian, maka wajib mengulangi bagian tersebut. Baik. Coba antum simpulkan atau jelaskan sedikit yang telah membaca. Di fardu-fardu mandi ini ada tiga. Yang pertama yaitu niat. Maka seorang yang mandi ini harus niat. Kalau tidak niat, maka tidak sah. Bagaimana niatnya? Contoh niat mengangkat hadas junub. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardhulillahi ta'ala. Maka seorang junub itu harus berniat untuk mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar atau semisal itu. Jadi ada beberapa opsi ya. Boleh memilih mengangkat janabah atau memilih mengangkat hadas besar dan semisal. Ya, terus lanjut.
lanjut. Tetapi kalau seorang yang haid nih atau nifas, dia harus mengangkat hadasnya dengan haid pula, atau dengan cara mengangkat hadas haid atau nifas. Dan niat itu harus berbarengan dengan awal fardu. Adapun awal fardu itu anggota yang pertama kali dibasuh dari bagian atas badan atau bagian bawah badan. Mana maksudnya? Maksudnya niat itu harus pertama kali awal dibasuhan kita harus berniat pada anggota tersebut. Berarti niat berbarengan dengan anggota yang awal. Ya. Kali dibasuh. Baik itu dari bagian atas atau dari bagian bawah. Bagus. Maka apabila seorang itu berniat tetapi dia setelah membasuh bagian, maka harus mengulangi karena tidak sah nanti kalau tidak. Karena awal bagian tadi dia tidak membarengkan dengan niat, maka harus mengulang. Bagus. Baik. Fathur Ridha dari mana asalnya? Dari Sungai Gelam. Sungai Gelam itu daerah mana? Muaro Jambi. Sudah siap di tamrin nahwu sorofnya? Insyaallah. Wa faraidul ghusli. Wa faraidu kalimat apa? Fathur Ridha? Kalimat isim. Kalimat isim. Apa tandanya itu wa faraidul ghusli? Tandanya domah. Tanda kalimat isim ada berapa? Kalimat isim ada 5. Apa saja? Kalimat isim ada 5. Alif lam tanwin, i'rab jar, huruf jar, huruf qasam. Bagus. Wa faraidu apa i'rabnya? I'rabnya rafa. Mengapa rafa? Karena dia menjadi mubtada. Ya. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang berada di awal kalimat dan kosong dari ambilan si. Bagus. Ini tanda rafanya menggunakan apa? Tanda rafanya dia menggunakan domah. Mengapa menggunakan domah? Karena dia berupa isim jamak taksir. Domah menjadi alamat i'rab rafa dalam berapa tempat? Domah menjadi alamat i'rab rafa berada dalam 4 tempat. Apa saja? Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai'un. Ya. Ada berapa alamat i'rab rafa? Alamat i'rab rafa ada 4. Apa saja? Dhammah, alif, waw, nun. Antum sudah sampai antum belajar nahwunya kitab apa? Sekarang Imriti. Bisa antum tampilkan dalil berupa bait yang menunjukkan bahwasanya i'rab rafa itu memiliki 4 alamat. Coba. Alamat i'rab rafa itu ada 4. Itu baitnya lirraf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun thabitun lamun hadhif fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Baik. Ya. Belum selesai itu ya. Kurang 1 bait lagi coba. Yang tadi ka ja'al a'budu baru sampai jamak taksir jamak maksud juga. Wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'lin mu'rabin kaya'ti. Bagus. Wa faraidu tadi di i'rabnya rafa karena dia mubtada. Kemudian tanda rafanya menggunakan dhammah karena dia jamak taksir. Jamak taksir itu apa sebenarnya? Jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan makna 3 yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya, wa faraidu sendiri. Wa faraidu itu jamak taksir yang bagaimana bentuknya? Jamak taksir kan ada yang qillah, ada yang kathrah terbagi, ya. Ada juga yang muntahal. Kira-kira bagian yang mana? Bagian yang kasrah. Ya. Banyak. Terus. Baik, fathur ridha. Setiap
mubtada mesti memiliki khabar. Mana khabarnya wa faraidu? Khabarnya di sini faraidu yaitu salah satu. Salah satu ya. Salah satu asya, salah satu. Apa itu khabar? Khabar adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah mubtada. Gus. Ya, salah satu asya menjadi khabar daripada faraid. Baik, cukup. Baik, terima kasih, jazakallah khair. Silakan duduk. Mustaqim. Siapa nama? Mustaqim. Kenali besar. Silakan baca Mustaqim. Diulang yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku satu pasal. Fafaraidul ghusli dan utawi fardu mandi iku salah satu asya tiga pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah satunya iku niatu niat. Fayanwi maka niat suku al junubu orang junub raf'al janabati ing menghilangkan janabat awil hadasi atau hadas al akbari yang besar wa nahwi dzalik dan semisal itu. Wa tanwi dan niat suku al haidu orang yang haid awin nufasa atau orang nifas raf'a hadasil haidi ing mengangkat hadas haid awin nifasi atau nifas. Wa takunu dan ada apa niatun niat iku makrunatan berbarengan di awalil fardi dengan awal fardu. Wahwa dan utawi awal fardu iku awaluma awal anggota yusalu yang dibasuh opoma min alal badani dari atas badan au asfali atau bawah badan. Kalau nawa maka apabila niat suku muhtasil orang mandi ba'da ghusli juz'in setelah membasuh bagian wajibah maka wajib opo yang ada tuh mengulang basuhan. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Ahaduha an-niyatu fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasi al akbari wa nahwi dzalik wa tanwi al haidu awin nufasa'u raf'a hadasil haidi awin nifasi wa takunun niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awaluma yusalu min a'lal badani aw asfalihi walau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Pasal tentang fardu mandi. Fardu mandi itu ada tiga perkara. Yang pertama yaitu niat. Maka seseorang junub nih dia niat untuk menghilangkan hadas junub janabat atau dia niat untuk mengangkat hadas besar atau semisal itu. Dan orang yang haid atau dan orang yang nifas itu berniat untuk menghilangkan hadas haid dan nifas. Dan adanya niat itu berbarengan dengan awal fardu. Adapun awal fardu itu adalah awal anggota yang dibasuh dari atas badan atau bawah badan. Maka apabila niat seseorang ini niat setelah membasuh bagian dari badan, maka dia wajib mengulang basuhan. Baik. So, Mustaqim, saya ingin antum menjelaskan sedikit ibarah wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardhi wa huwa awwal ma yusar min 'ala al-badani asfali. Coba ditasawurkan atau dijelaskan. Jadi niat itu berbarengan dengan awal fardu. Jadi misalnya awal fardu nih berarti awal yang dibasuh gitu. Misalnya Karena dia mandi dari badan, maka dia niatnya sini. Saya niat mandi ajib. kalau dari paha Kalau dari bawah maka dia niat dari bawah juga. Berbarengan gitu. berbarengannya. Baik, terus Mustaqim. Masya Allah. Mustaqim. Wa tanwi al-haidu. Al-haidu sudah ketemu lafaznya.
Al-haidu di situ apa i'rabnya mustaqim? Fa. Mengapa rafa? Menjadi fa'il. Fa'il dari Tanwi. tanwi. Apa itu fa'il? Fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau syibihnya. Al-haidu, saya akan tanya mengenai tasrif wa musharrafnya. Al-haidu itu sirotnya apa mustaqim? Isim fa'il. Isim fa'il. Coba untuk tasrif. Hadha yahidu haidan mahidun fahuwa haidun madaka mahidun hid la tahid mahidun mahidun. Mihyadun. Ya. Binanya apa? Hadha ini. Ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Bina ajwaf adalah bina yang yang terdapat orbilat di ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Baik. Al-haidu. Al-haidu ini asal katanya apa? Atau huruf aslinya apa? Hadha itu. Hayadha. Hayadha, ha ya go. Di sini ha itu ya-nya enggak ada, menjadi hamzah. Berarti ada proses iqlal di situ. Ya, betul. Betul lah? Betul. Ha itu ha itu coba untuk hilang. Haidu asluhu haidu ala wazni fa'ilu. Ubidiratil ya'u hamdatan bibukuiha ba'da alfin za'idatin aina lismil fa'ili fa'ilat ainu fi fi'li fasarat haidu. Silakan diterima. Haidu aslinya haidu kemudian fa'ilu. Ya diganti menjadi hamzah karena jatuhnya ya setelah alif tambahan yang jadi ain jadi ain isim fa'il yang dilat pada fi'ilnya maka menjadi ha itu. Berarti alasan dia diilal karena dia Itu sebagai ain isim fa'il. ain isim fa'il yang fi'il madnya diilal. Boleh untuk tampilkan dalilnya? Silakan dibacakan. Ini kaidah keberapa dalam kitab antum? Pada ketiga. Silakan dibacakan dalilnya. Wa in ba'da alfin zaida ja'ata mujawirata rafin niklib hamzatan thumma rattila. Baik sekali mustaqim. Wa tanwi al-haidu awin nufasa'u. Sedikit lagi. Awin nufasa'u. Nufasa'u apa ya Romnya? Rafa. Mengapa rafa? Karena diatof Ya, maktuf kepada haidu. haidu. Ini atof apa nih? Atof ada berapa bagian? Atau ada dua bagian, Apa? nasak dan bayan. Ini nasak atau bayan ini? Atau nasak. Baik, apa huruf atofnya? Au. Au menunjukkan faedah apa mustaqim? Au memiliki tiga kaidah. 3 faedah. Ya. Boleh silakan sebutkan. 4. 4. Nah, boleh 4. 5 pun boleh asal ada dalilnya. Ya. Coba apa saja? Takhir. Takhir itu apa artinya? Memilih. Ya. Ibham. Ya. Apa artinya? Mempersilahkan. Ibham silakan. Ibham. Ibahah mempersilahkan. Ya, baik. Terus tuh ibaham mempersilahkan. Terus ibham tadi untuk apa? ibaham untuk menyamakan. Ya, untuk menyamakan. Dan yang terakhir adalah Sah. Lagu-lagu. baik, cukup mustaqim. Cukup. Ya. Jazakallah khair. Satu orang lagi ganjil. Muhammad Ridwan. Ini Muhammad Ridwan TJB. Segera. Siapa nama? Muhammad Ridwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku satu fasal. Wa faraidul wusli dan utawi fardu-fardunya mandi
iku salah satu asya 3 perkara. Ahadua utawi salah satunya 3 iku aniyatun niat. Bayani maka berniat sopo al junubu orang yang junub, raf'al janabati yang menghilangkan janaban, awil hadasi ataupun hadas al akbari kang besar, wa nahwi dzalika atau semisal itu. Wa tanwi maka berniat sopo haidu orang haid, awin nufasa atau orang yang nifas, raf'a hadasil haidi yang menghilangkan hadas haid, awin nifasi atau nifas. Watakun dan ada opanya itu niat iku makrunatan berbarengan. Makrunatun langsung saya tambahin aja. Makrunatan. Kenapa makrunatan? Jadi khabarnya kan takun. Khabarnya takunu. Apa amalnya takunu? Merupakan isim menasukkan khabar. Takunu termasuk amil apa? Amil wasif. Baik, ada berapa saudaranya kana yakunu? 12. Ya, sebutkan. Karena soro amsa asbaha laisa karena soro amsa asbaha laisa. Terus madama ma'infaka mazala mabariha mafatiha madama laisa ma'intasribun. Ya, baik. Terus lanjutkan bacanya. Bi awalil fardi, pada awalnya fardu. Wa wa utawi awal fardu iku awaluma awalnya perkara yusalu yang dicuci apa ma min a'lal badani dari bagian atas badan au asfalihi atau bagian bawah badan. Falau nawa maka berniat, maka bila berniat sapa wong supaya ghasil ba'da wusli juz'in, setelah mencuci bagian wajib maka wajib upwa'i hadatuhu mengulangnya. Ridwan, saya ingin dengarkan antum mengilah lafaz takunu. Silakan diulang. Takunu aslu takunu ala taf'ulu. Nukilat harakatul wawi ila ma qablaha li dhafil harfi allati wa quwwatiha fi sa'ila ahmilat harakati fasara takunu. Ya, coba di semak. Takunu aslinya takunu, mengikuti wazan takulu. Harakat waw dipindah pada sebelumnya karena menangnya huruf, karena lemahnya huruf ilah daripada huruf sahih dalam nilai harakat, maka menjadi takunu. Ya, coba disebutkan dalilnya. Wa in qabla wawin wa in ja'ata min ba'di harfin musakkanin fa bin naqli alalun li dhafin takamala. Bagus sekali Ridwan. Coba ditasriflah dari takunu, berarti ini filmnya apa? Karena saya ingin tasrif ikutkan wazan fa'ala. Kawwana yukawwinu takwinan takwinatan takwanan tikwanan mukawwanan fahuwa mukawwinun wadaka mukawwanun kawwin la tukawwin mukawwanun mukawwanun. Kana tasrif lughawi madhi. Kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntuna kuntu kunna. Baik, mudhari'nya yakunu yakunani yakununa takunu takunani yakunna takunu takunani takununa takunina takunani takunna kunu nakunu. ya. Cukup. Baik, itu tadi yang dibacakan adalah masalah fardu mandi. Artinya fardu ketika tidak dikerjakan berarti tidak sah. Fardu mandi di sini yang dimaksud adalah mandi wajib ya. Kalau mandi sunnah itu ini lebih ditekankan kepada mandi yang wajib, mandi wajib ya. Fardu mandi itu ada 3. Yang pertama yaitu niat. Maka karena memang setiap amal itu membutuhkan niat, innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang masyhur dan ini adalah dalil pokok yang digunakan oleh para ulama sehingga mewajibkan niat, terutama dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam setiap ibadah harus membutuhkan niat karena berlandaskan dalil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Niat juga yang membedakan antara ibadah dengan adat. Mandi, ada yang mandi biasa karena kepanasan atau karena gerah atau karena sudah lama tidak mandi. Ada yang mandi wajib. Ya, prakteknya sama, membasahkan semua anggota tubuh. Bagaimana cara membedakannya? Ini sedang mandi wajib atau mandi karena tabarrud, ingin mencari kesegaran. Ya, maka disitulah gunanya niat. Niatlah yang membedakan antara ini ibadah atau ini hanya ada kebiasaan saja. Maka niat wajib dalam mandi. Semua tahu sudah niat mandi wajib nih. Kemudian dengan demikian, karena niat itu wajib, maka orang yang junub ini musannif menjelaskan apa saja, niat apa dia ketika mandi. Maka niatnya itu raf'al janabah, mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas yang besar. Dan semisalnya yang menunjukkan arah daripada mandi wajib. Seperti niat untuk fardu mandi, ya, atau untuk menunaikan fardu mandi dan lain sebagainya. Banyak contoh-contohnya. Lalu kalau orang yang hadas besarnya itu karena haid, maka dia juga menyebutkan sebabnya, ya. Raf'a hadatsil haidi, dia menyebutkan hadas haidnya atau nifasnya. Dan niat itu, ya, adalah sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan. Definisi niat adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Maka ketika kita mandi, mana anggota yang pertama kali kita basuh, disitulah kita harus niat. Baik itu dari bawah maupun dari atas, dari tengah, dari arah mana saja, ya. Awal anggota yang kita basuh, disitulah kita harus niat. Sehingga, ya, di situ fakta fri'ya falau nawa, sehingga kalaulah dia itu berniat, dia itu dia berniat setelah membasuh, artinya dia basuh dulu baru niat, niatnya telat, maka basuhan yang tadi dikerjakan tanpa niat harus dia ulangi karena hadasnya belum terangkat. Paham tum kullukum? Semua paham insyaallah? Ya, baik. Itu tadi mengenai penjelasan daripada apa yang dibaca oleh teman-teman tadi. Kemudian tadi yang saya tanyakan kepada Mustaqim tadi, memang au itu memiliki beberapa faedah, ya. Ada yang lil takhir, ada yang untuk lil ibahah, ada untuk lisyak, lil ibham. Nah, contoh apa lil takhir? Au yang menunjukkan makna takhir, harus milih salah satu. Contohnya apa? Tazawwaj Khadijah au ukhtaha. Nikahlah kepada Khadijah atau kepada saudaranya. Di sini harus milih, nggak boleh kedua-duanya dijami, dikumpulkan. Maka au di sini menunjukkan makna takhir, nggak boleh kedua-duanya. Yang ibahah contohnya, ya, jalisil ulama awil fuqara, jalisil ulama awil fuqara. Duduklah kepada para ulama atau para ahli fakir, orang-orang fakir. Nah, di situ kita boleh kedua-duanya milih. Cukup? Demikian program rutin kita di pagi hari, yakni sorogan dan tamrin. Yang kita inginkan daripada program ini, metode ini, sorogan dan tamrin, supaya antum terbiasa membaca kitab gundul, supaya terbiasa dilatih dibaca di depan sini, sehingga cepat untuk menangkap daripada mengaplikasikan daripada ilmu nahu maupun sorofnya di situ. Dan ini adalah metode unggulan di sebagian pondok pesantren di Jawa. Semoga antum-antum semua, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang
barokah, cepat bisa untuk baca kitab gundul, dan nanti masuk kepada pemahaman apa yang kita baca. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.